Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu tanzilul muttaqin. Rabbis rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astaghfiruka jami'a ma astaghfiru bi hadzal majlisi hatta taruddahu 'alayya inda ihtiyaji ilaihi ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah kajian kitab Jawahirul Kalamiyah yang dipandu oleh Lektur Dakwah. Oh iya. Jamaah, mohon maaf tadi pamut masih mut. Jamaah kajian kitab Jawahirul Kalamiyah yang dapat dirahmati oleh Allah, baik yang offline atau hadir di rumah tauhid di Kupang nomor 30 ini maupun yang online, mungkin nanti berapa yang menyusul. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka mencari ridha Allah, yakni thalabul ilmi, diberi kemudahan oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat. Kita semua jadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa, putra putri keluarga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk dekat kepada Allah, dan kita semua jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillah ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah, kita melanjutkan pertemuan kali ini. Kita pertama ucapkan puji-puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti belajar bersama, yakni kajian kitab Jawahirul Kalamiyah, yang mana pada kesempatan ini kalau nggak salah insya Allah sudah pertemuan yang ke-12 nih. Mudah-mudahan dengan ridha Allah, keadaan sehat kita gunakan untuk kebaikan, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan pada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita kelak di akhirat mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Untuk kelanjutan kitab Jawahirul Kalamiyah ini ya Bunda, ini masih penutup, dan sedangkan penutup dari kitab ini sangat banyak yang dikutip atau yang dibahas, sehingga hal-hal yang sekiranya menyangkut akidah maupun menyangkut hal yang mungkin perlu diketahui oleh umat Islam ini disampaikan di situ. Kebetulan untuk materi saat ini yang meneruskan penutup dari Jawahirul Kalamiyah adalah masih melanjutkan kemarin. Ini sekarang kita masuk ke tentang penyakit air ya. Penyakit air. Nah, kita sama-sama. Oh iya, saya lupa menampilkan lewat apa ini? Proyektor ya. Dengan proyektor bisa dilihat di sini, dia gambar HP. Insyaallah kapan-kapan ya. Jadi yang di Zoom ini bisa kelihatan materinya, tapi yang tidak malah saya lupa. Nanti kalau saya pasang tadi ini, saya bisa melihat paparannya. Insyaallah pertemuan depan ya, sudah diizinkan oleh Allah. Nah, dalam kitab ini disampaikan ada materi pertanyaan sin, itu soal ya. Hal isobatul aini hakun. Ya, ini hal ini dalam ilmu nahwu adalah lafal pertanyaan, istifham namanya, menanyakan. Ada ma, ada hal, ada aina, ada kaifa. Itu dalam ilmu nahwu disebut kalimat istifham, kalimat pertanyaan.
hal isobatul aini hakun, apakah pandangan mata itu benar adanya? Isobatul aini utawi oleh ngenani moto, hakun itu nyoto ya. Apakah pandangan mata ain ini betul-betul nyata? Nah, pertanyaan yang dibahas di penutup Jawahirul Kalamiyah ini. Jim itu jawab. Na'am wa dzalika li anna ba'dun nufus min sya'niha wa khawassiha innaha idza nadharat ila syai'in nadhara istihsan wa ta'ajjubin. Betul. Yang demikian itu karena betul bahwa pandangan mata itu benar adanya. Maksudnya pandangan mata itu bisa menimbulkan keburukan, itu benar adanya. Li'anna ba'dun nufus, karena sesungguhnya sebagian jiwa-jiwa atau seseorang min sya'niha, dari keadaan nufus wa khawasiha, dan kekhususannya ya jiwa, annaha idza nadhar ila syai'in, sesungguhnya nufus-nufus tersebut ketika melihat kepada seseorang ya, nadhara istihsanin, baik itu melihat dengan pandangan menyenangkan ya, wa ta'ajjubin, dan ta'ajjub kekaguman, yusabu al-mandur ilai, yang diterima atau yang dilihatkan pada seseorang ilahi, wayal haku adur lakinah hada nufus, wayal haku adur, maka pandangan itu bisa menimbulkan adoror atau keburukan pada yang dipandang tersebut. Tetapi kitab ini memberikan saran, lakin hadi nufus qalilah, tetapi hal ini, kejadian pandangan mata yang menimbulkan keburukan pada orang lain, itu qalilah, sedikit terjadi, jiddan, sangat kecil terjadi atau jarang terjadi. Hanya tertentu saja, atau keadaan orang-orang yang diberi kelebihan punya pandangan mata yang sangat atau yang lebih ya. Tidak semua orang memandang dengan kekaguman atau dengan kebencian itu menimbulkan keburukan orang, tidak semua. Qalilah jiddan, kata kitab ini, sedikit yang terjadi. Maka apa saran dari kitab ini? Fala yang bagi insan ayus gila afqaru bidzalik. Maka tidak sebaiknya, tidak seyogyanya kepada manusia untuk menyibukkan pikirannya dengan hal demikian. Jangan terlalu berkonsentrasi takut akan kejadian ain tersebut. Wayan sibuk aksara ma yusabu bihi ila isobatil ain, dan juga jangan banyak berkonsentrasi atau berpikiran bahwa banyak penyakit yang terjadi itu karena gara-gara itu ya, gara-gara penyakit ain tersebut. Au ila sihir, atau karena sihir ain, atau gara-gara penyakit yang sakit, orang sakit itu gara-gara ain atau gara-gara sihir. Jangan terlalu berspekulasi. Karena yaf'aluhu katsir minan nisa, ini saya enggak enak ya. Jangan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan dari kaum hawa, kaum perempuan ya. Ini di anna dzalika toisyun wa khiffatun ya. Karena perempuan itu pada dasarnya toisyun ya. Ya mohon maaf ya, istilahnya kecil pikirannya. Kalau toisyun itu ya apa ya? Ya perempuan itu terlalu dini untuk menyimpulkan atau dalam hal agama gitu ya. Iya, khiffatun ya, dan terlalu dalam ya seperti itu. Ya, itu terlalu maaf kurang ilmu mereka sehingga menyimpulkan hal seperti itu. Nah, ini bahwa dari pertanyaan itu bahwa memang penyakit atau pandangan yang indah takjub maka memang bisa berimbas buruk pada orang lain, tetapi ini sangat langka ya dari kitab ini. Maka jangan sampai kita terlalu berkonsentrasi dan beranggapan bahwa semua kejadian yang buruk itu diakibatkan oleh ain atau penyakit atau sihir. Nah, itu. Selanjutnya, kaifa tu'assir ain ma'a kauniha ya. Sin, pertanyaan, bagaimana pengaruh ya, kaifa iku hal kaya apa tu'assiru, mempengaruhi apa ainu
ain pandangan ma'akoniha beserta keadaannya ain altofa ajzal insan wadami tosoliha bil mangdur. Altofa ini lembut ya, lembut ma'akoniha altofa ajzal insan, padahal keadaannya ain tersebut, keadaan mata itu lembut, salah satu dari bagiannya manusia, tubuh manusia. Wa adami tosoliha, dan tidak adanya pertemuan langsung antara mata bil mangdur ilahi terhadap yang dilihatnya. Tidak ada pertemuan, kalau kulit ketemu kulit pertemuan. Wa adama khuruji syai'in, dan tidak adanya yang dikeluarkan sesuatu dari mata orang yang menatap ke orang lain tersebut. Ya tasilu di dalam pertemuannya hanya berakhir saja. Maksudnya bagaimana mata bisa berdampak buruk pada orang lain, padahal mata merupakan organ tubuh yang paling lembut dan tidak bisa bertemu langsung dengan pandangannya, serta tidak mengeluarkan sesuatu yang sampai pada sasarannya. Ini yang dibahas. Maksudnya bahwa mata ini kan secara dohir kita lihat kan, ya mata ini melihat orang lain, kok bisa menimbulkan keburukan itu gimana? Padahal mata ini lembut, apa di antara ya, tubuh kita. Terus kalau mata kan tidak bisa menolak gitu sinar secara langsung. Kalau tangan kan bisa melempar dengan barang. Itu tapi kenapa kok masih bisa? Nah, ini secara akal disampaikan dalam kitab jawabnya adalah bahwa sudah kita ketahui bersama bahwa sebagian orang yang mempunyai kekuasaan dan pangkat, ketika melihat seseorang dengan pandangan marah, terkadang yang dilihat itu menjadi kekok, bingung ya. Misalkan seorang pimpinan ya memarahi bawahannya, karena dimarahi itu kadang bawahannya akhirnya apa? Grogi, kabur konsentrasinya. Padahal pimpinannya tidak memukul ya, tidak, hanya pandangan mata. Tapi ini masih sertai omongan toh. Nah, ini masih sertai omongan. Yang kedua bisa diibaratkan bahwa kenapa mata itu loh, lembut kok bisa mempengaruhi mencelakakan. Itu alasannya adalah bagaikan magnet ya. Magnet itu jauh ya, jauh, tetapi dia punya daya tarik bisa menarik ke sekelilingnya. Nah, ini secara akal bisa diibaratkan seperti itu, bahwa mata satu sisi menimbulkan penyakit pada orang lain walaupun lembut padanya, tapi satu sisi tadi kita tidak terlalu usah khawatir dengan orang yang beriman. Nah, ain adalah pandangan. Penyakit ain itu apa sih? Penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau takjub. Ada dua ya, iri atau rasa takjub terhadap orang yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta. Ini ya, orang yang dengki, iri, atau sama orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Baik itu orang yang biasa, orang soleh, maupun orang yang buruk kelakuannya. Berarti siapa saja. Nah, Ibnu Al-Hafiz berkata, orang ulama, wa ainan darab bil istihsan masudun bisa hasadin min habisit toibah yahsul mandur min hudur. Ain adalah pandangan suka ya, sertai hasad yang berasal dari kejelekan tabiat yang dapat menyebabkan orang yang dipandang itu tertimpa suatu bahaya. Ini dalam kitab Fathul Bari, menyebabkan orang yang dipandang ini tertimpa suatu bahaya. Apakah ain itu ada? Ya, memang tadi betul ada ya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Hadisnya al-ainu haqqun. Nah, ini sering disampaikan oleh para ustaz ketika membahas penyakit ain. Ini hadisnya sahih ya. Hadis riwayat Muslim. Al-ainu haqqun, bahwa ain atau penyakit mata, pandangan, penyakit mata atau pandangan itu benar adanya. Nah, sampai-sampai Rasulullah berkata begini, walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatul ain wa idas tusiltum faksilu. Ain itu benar adanya, andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain akan mendahuluinya.
andekan ya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka penyakit ain adalah salah satu yang akan mendahulunya. Saking benar-benar ain ini benar adanya gitu. Ya, tidak ditemukan secara secara banyak, tapi benar-benar ada. Dan apabila kalian, lanjutan hadis ini, diminta mandi untuk mengobati orang yang kalian timpakan penyakit ain, maka mandilah. Nah, ini kaitannya dengan pengobatan. Ketika orang terkena ain, ini salah satunya adalah cara ini. Nanti insya Allah ya, selanjutnya kita bahas khusus untuk tata cara menanggulangi penyakit ain. Insya Allah. Ini dasar hadis bahwa penyakit ain itu betul-betul ada ya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, tadi disampaikan bahwa penyakit ain ini ada dari dua hal. Dari rasa takjub itu kagum, gawok, dan dua hasad atau dengki, iri. Nah, ini dalam sebuah kisah Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, anal ain takunu ma'al ijab walau bighairi hasadin walau minar rajul al-muhib wa minar rajul as-soleh, bahwa ain ini dapat terjadi bersama rasa takjub walau tanpa adanya sifat iri, walau dari orang yang mencintai, dari seorang yang soleh tanpa disengaja. Saya ulang, bahwa ain dapat terjadi bersama rasa takjub walau tanpa adanya sifat iri, kagum. Nah, ini kisah hal ini gini Bapak Ibu. Kisah Sahal bin Hunayf ini dasar penyakit ain ini terjadi sejak zaman Rasulullah. Ya, ini malah terjadi pada orang-orang soleh. Pada zaman sahabat itu ada ya ada seorang sahabat itu mandi. Nah, di zaman dahulu, zaman Arab itu mandinya kan tidak di rumah masing-masing. Zaman dulu dikisahkan kamar mandinya itu di luar rumah, ditutup dengan pelepah kurma gitu. Biasanya kalau mandinya laki-laki hanya separuh badan gitu, dan pakai sarung, ibaratnya kalau sekarang sarung, pakai sarung. Nah, di saat sahabat ini mandi, ini hadisnya juga sahih Bapak Ibu, namanya saya lupa. Ini sahabat saat mandi, tiba-tiba lewatlah salah satu sahabat yang lain melihat sahabat yang mandi tadi. Nah, diceritakan di situ sahabat sedang mandi itu salah satu sahabat yang memang orang itu terkenal gantengnya dan kulitnya itu betul-betul mulus, bersih, putih. Nah, bahkan disampaikan di situ orang itu bagikan seorang perempuan di desa Arab tersebut. Nah, di saat ada sahabat ini melihat langsung tubuhnya, ya dadanya sama ke atas ini terkagum sampai dia bicara sesuatu, luar biasa kulitmu wahai si fulan, luar biasa putihnya, luar biasa tidak ada belang. Nah, kalau kita mungkin kan banyak murnya ya, ya banyak luka, gara-gara jadi mur ya. Nah, itu yang dipunyai oleh sahabat yang mandi tersebut, betul-betul putih, bersih, bahkan perempuan aja kalah. Sehingga sahabat yang melihat terkagum-kagum, dia sampai berkata yang karena ketakjubannya, karena kegawaannya, karena kekagumannya mengucapkan luar biasa tubuhmu, luar biasa kulitmu itu tadi. Nah, setelah selesai mandi, selang berapa hari itu, dalam hadis itu diteruskan sahabat ini jatuh sakit. Nah, sakit, istilahnya kalau zaman dulu dia diobatkan oleh para tabib saat itu, belum ada perubahan, sampai parah sakitnya, sehingga diceritakan ke Rasulullah. Rasulullah akhirnya datang langsung ke sahabat yang sakit tersebut. Nah, karena Rasulullah termasuk orang yang berlebihan, mampu mengetahui sesuatu yang terjadi. Akhirnya di saat itulah Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, mengapa
kalian ketika melihat sesuatu tidak melibatkan Allah, tidak mengucapkan maha suci Allah, kehendak Allah, masya Allah, atau subhanallah. Kenapa kekaguman kalian hanya berdasarkan pada pikiran sendiri? Kurang lebih seperti itu yang disampaikan Rasulullah. Nah, maka akhirnya Rasulullah memanggil salah satu keluarganya dan orang-orang sekitarnya, sehingga diambillah kesimpulan bahwa saat mandi ada yang melihat dan ada yang mengatakan sesuatu kepada sahabat yang sakit ini, wahai Rasul. Akhirnya dipanggillah orang yang melihat mandi tadi, siapa? Si Fulan dipanggil. Akhirnya, betulkah engkau melihat ini dan engkau mengatakan sesuatu pada? Betul ya Rasul. Nah, ya Rasul berkata, mengapa engkau tidak memuji orang tersebut dengan tidak melibatkan subhanallah atau masya Allah la haula wala quwwata illa billah? Akhirnya sahabat itu merasa malu dan akhirnya Rasulullah memberikan solusi, memberikan pengobatan, maka mandilah wahai fulan. Orang yang melihat tadi disuruh untuk mandi. Setelah kamu mandi, maka air bekas mandimu kasihkan orang ini untuk dimandikan atau dibuat mandi seluruh tubuhnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah maka sembuhlah sahabat yang sakit tadi. Nah, ini adalah dasar hadis Bapak Ibu, bahwa penyakit ain ternyata betul-betul terjadi dengan pertama ini dari kisah adalah rasa ketakjuban, rasa kagum yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah. Nah, ini menimbulkan jatuh sakit seseorang. Nah, ini terjadi pada zaman Rasulullah, sudah terjadi. Sehingga untuk pengobatannya Rasulullah memberikan cara, yaitu air mandi dari orang tersebut diambil dimandikan ke orang yang sakit ini. Nah, ini adalah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tentunya kita tidak langsung tadi sesuai pesannya kitab ini, jangan semua penyakit gara-gara itu. Akhirnya kita hanya sudon ke semua orang ya. Ini betul-betul harus istilahnya dideteksi ya, dulu dicek ya. Nah, sekarang siapa yang terkena penyakit ain? Dampak dari penyakit ini dapat bervariasi ya. Sehingga penyakit ain ini Bapak Ibu bisa menimbulkan kesialan pada seseorang, hidupnya sial. Yang kedua, bisa menimbulkan penyakit, bahkan sampai pada menimbulkan kematian. Ini dampak dari penyakit ain. Orang yang terkena penyakit ain itu bisa seperti itu, padahal pandangan mata tadi. Nah, penyakit ain ini Bapak Ibu bisa dialami oleh siapapun. Nah, namun ibu hamil dan anak kecil paling rentan terkena penyakit ini. Nah, dalam buku ini diceritakan itu. Ibu hamil dan anak kecil paling rentan. Janin dan anak kecil lebih mudah terserang karena mereka belum mempunyai benteng diri yang kuat seperti orang dewasa. Maka ada yang namanya ruqyah anak, dan meruqyah itu orang tuanya. Ada juga surat untuk memperkuat janin yang dibaca di ibu hamil. Cuma maaf tadi saya belum sempat mencari yang ibu hamil itu, tapi dalam sebuah keterangan yang lain tetap membaca maksurah yang pagi dan sore itu. Nah, penyakit ain ini Bapak Ibu juga mengena di samping pada orang. Ini bisa mengena kepada benda. Ya, benda yang termasuk mobil, barang yang kita suka. Kalau zaman dulu itu onta. Nah, sehingga ada kisah ini di Mesir ya. Ustadz Novel ya, itu Ustadz siapa yang terkenal itu? Habib Novel Al-Idris. Ini beliau bercerita dalam ceramahnya, saya sempat mendengarkan. Orang Mesir itu ada yang ahli, orang pintar, ya, orang pintar dan terkenal, orang pintar tajam, istilahnya indera keenamnya kuat. Sehingga pada suatu ketika memang masyarakat ingin membuktikan, kalau nggak salah seperti itu, membuktikan membawa onta di depan rumahnya, istilahnya dilihatkan lah. Nah, orang pintar ini atau tabib ini melihat onta tersebut sehingga berkata, oh luar biasa onta ini, bagus banget berkali-kali itu. Apa yang terjadi?
unta tersebut langsung jatuh tersungkur seketika itu juga. Nah, ini yang kisah dari yang didapat dari Habib Novel Al-Idrus ketika beliau mendapat kisah itu dari temannya, dia bercerita seperti itu. Ini terjadi pada benda. Dan juga beliau sampaikan juga pernah kejadian ada mobil yang lewat di situ, dia diucapkan, mobil itu indah sekali, gilanya mobil itu luar biasa. Selang berapa menit mengalami kecelakaan terserempet. Padahal sopirnya sudah baik, sudah handal, mobilnya dari segi keamanannya sudah. Nah, itu ternyata ain sampai seperti itu. Jadi bisa masuk ke benda. Benda ain yang bisa terjadi pada benda mati, penyakit ain ya, yang terjadi pada benda mati, para ulama juga menyatakan bahwa benda mati dapat terkena ain. Ini ulama yang memberikan komentar ketika sebuah benda mati terkena penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan atau hancur secara tiba-tiba. Tidak hanya rusak, bisa jadi hancur Bapak Ibu. Ini penyakit ain. Kita lanjutkan ke jadi penyakit tadi disebabkan karena rasa takjub yang pertama, yang kedua adalah iri. Ya, takjub tadi bisa terjadi dari orang soleh tadi, orang soleh yang disampaikan oleh pada waktu sahabat Rasulullah SAW juga kejadian seperti itu. Nah, kenapa nggak mau berlanjut ini? Iya. Baliknya ke depan terus ini. Ya mau berlanjut ke selanjutnya. Ya, alhamdulillah bisa. Nah, Bapak Ibu, tadi objek dari penyakit ain tadi, siapa yang terkena biasanya anak-anak banyak itu ya, juga benda ternyata. Dan dari keterangan juga rumah tangga juga bisa terkena ya. Rumah tangga itu juga bisa terkena penyakit ain. Nah, ini beberapa sumber mengatakan itu bisa terjadi karena beberapa hal, diantaranya mungkin kita rumah tangga kita yang kita berhubungan, maksudnya dengan suami kita keromantisan kita lalu kita share di media, kita foto tanpa melibatkan Allah. Nah, itu lalu ada orang yang melihat dengan takjub atau melihat takjub disertai iri. Nah, muncul iri sehingga orang yang melihat takjub iri, kalau ini kan kayaknya tidak mengucapkan masya Allah subhanallah ya. Nah, ini yang menimbulkan kekacauan rumah tangga tersebut yang mengeset tadi, atau menampakkan di depan umum, ditampakkan kemesraannya di depan teman-temannya supaya dipuji. Nah, sehingga muncul orang lain melihat ketidaksukaannya, sehingga tanpa disertai lafaz Allah itu secara otomatis menghantam, sehingga bisa terjadi rumah tangga itu suatu saat terjadi masalah, ya, macam-macam masalahnya, bisa bertengkar suami istrinya, bisa ujian, bisa retak. Nah, ini yang terjadi. Kisah ini tidak hanya terjadi satu dua, banyak sekali ulama-ulama yang mencontohkan kejadian ini. Jadi sekali lagi, kalau dari rumah tangga itu
Di samping menampilkan depan umum, juga lewat media sosial tadi. Nah, anak bisa jadi, menurut Buya, ya, Buya di Jawa Barat itu, dia mengatakan kalau anak perempuan kalau bisa hati-hati upload di media sosial anak perempuan. Kalau anak laki-laki, kalau terpaksa mau kesuksesan anak kita, misalkan Hafiz ini satu juz, kita upload, Masya Allah subhanahu wa ta'ala, dan izin Allah, alhamdulillah, itu lebih bagus seperti itu, diawali dengan menyertakan Allah, insya Allah. Ya. Kalau hanya nge-share dalam hati apalagi agar dipuji, nah ini yang hati-hati. Orang yang melihat mungkin teman kita anaknya kok pas-pasan, gak koyo itu, timbul iri, ya, iri akhirnya tidak sertai Allah karena dia maksudnya tidak ridho Allah, timbul kenapa kok anak saya enggak seperti itu, kok anaknya dia. Nah, dia otomatis kan tidak ingat Allah toh. Nah, pandangan yang seperti itu melihat itu bisa menghantam. Ini masuk ke penyakit ain. Ini yang terjadi. Nah, agar semua itu tidak terjadi, Bapak Ibu, kita diajarkan berlindung ya. Berlindung, di antaranya supaya tidak terjadi penyakit ain ini. Ini surat Al-Baqarah ya, ayat 255. Ayat kursi ya, Bapak Ibu. Ayat kursi kita baca. Ini yang pertama, yang kedua ini membaca surat Yasin ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di antara depan kalian penghalang, dari belakang penghalang, dan aghshaynahum, dan mereka akan jadikan tidak bisa melihat ya. Surat Yasin ayat 9. Dan surat Al-Falaq, 3 surat ini. Dan ulama lain mengatakan ini 3 surat, yaitu surat Kul 3 Kul. Ini menjelang tidur, ditambah ayat kursi, ada yang macam-macam ya ulama memberikan. Tapi diantaranya ini yang juga kita perlu. Ini untuk perlindungan dari penyakit ain untuk kita, anak kita. Dan Nabi dalam sebuah hadis mengajarkan doa untuk ampunan keselamatan agama, dunia, keluarga, dan hartanya. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fitni min bayni yadayya wa min khalfi wa min yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi bi'adzamatika an atali min tahti. Ini doa masyhur ya. Kalau jenengan punya buku kecil itu doa masyhur itu ya itu lengkap itu. Doa ini ada. Sama doa itu loh Bu, yang kalau jenengan ke tempat misalkan camping atau outdoor ya, di tempat-tempat yang agak angker, ini jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim sama A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Doa masyhur itu sudah lengkap di antaranya itu. Nah, itu kita baca setiap mau menempati tempat baru, termasuk di alam-alam liar tadi. Itu ya Bismillahirrahmanirrahim dulu sama A'udzubikalimatillahit, itu setengah wajib bagi kita umat Islam untuk menempati tempat baru dari makhluk yang zahir maupun yang gaib. Nah, Bapak Ibu, juga penyakit ain ini juga menimpa benda, harta juga. Harta yang kita cintai di samping mobil atau yang tadi, uang yang kita juga bisa ternyata itu sampai seperti itu. Nah, berlindung dari penyakit ain di antaranya lagi adalah Ibnu Katsir, orang yang terpukul oleh keadaannya, harta atau anaknya, maka sebaiknya mengucapkan Masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ini yang kita ucapkan Bapak Ibu. Nah, jenengan misalkan melihat teman jenengan sukses, terus dulang-duling jenengan kok mobilnya api, ya Allah akhi, ya Allah mufti, mobil sampai Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, seneng aku. Libatkan Allah. Ini Ibnu Katsir, seorang ulama, memberikan itu seperti itu. Libatkan Allah, sesuai hadis Rasulullah juga, libatkan Allah dalam semua hal, termasuk memuji ya, kekaguman. Terus ketika kita main ke rumah teman kita, anaknya lucu-lucu ya,
Jangan lupa. Subhanallah, putrane jenengan ganteng ya Allah, masya Allah, anak jenengan pinter ya sampai apal. Libatkan masya Allah, la haula subhanallah, alhamdulillah. Jadi kata-kata kalimat thayyibah ini harus melekat ketika kekaguman pada suatu barang. Sehingga di sekolah Islam itu ada pelajaran PAI itu mengenal kalimat thayyibah ya. Kalau masya Allah ini untuk apa, la haula wala quwwata illa billah untuk apa, masya Allah untuk apa, ini ada semua. Nah, ini adalah ijazah dari ulama kita Ibnu Katsir. Jangan lupa menyatakan masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Menurut Ibnu Qayyim juga ucapkan ini untuk menolak penyakit ain. Nah, ini ada dua khusus yang mungkin nanti di online juga bisa dibaca agar anak kita terhindar dari penyakit ain ini, Bapak Ibu. Uidzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaiton wa hamah wa min kulli ain lamah. Allah barik fih. Ya, ada ulama juga mengatakan kalau jenengan diceritain anak saya itu loh di sana mondoknya luar biasa, dapat ranking terus, sudah cepat Qur'annya. Ya, barakallah anak jenengan, ya Allah barik fih, Allah barik fih, Allah barik fih ya. Itu doakan keberkahan dari Allah untuk anak jenengan. Intinya itu disertai. Nah, lalu bagaimana agar kita terhindar dari penyakit ain ya? Untuk menghindari berlindung ini juga saran dari Bunda Zeni ini menurut beliau, kita jangan meratapi kebahagiaan orang. Artinya kalau ada kebetulan tetangga kita, saudara, teman kuliah kita dulu, SMA kita kok kebetulan hidupnya mujur ya misalkan, lebih-lebih kita jangan istilahnya kecewa, jangan buruk sangka kepada Allah. Allah lah yang mengatur hidup mereka. Jadi kembalikan itu kepada Allah, jangan langsung muncul sifat iri kita ya. Ini yang mengurangi timbul penyakit ain ya. Ini jangan buruk sangka kepada orang, fokus pada diri sendiri. Ini yang dianjurkan untuk menangkal, menghindari penyakit ain. Yang kedua, menurut Bunda Zeni, Ustazah Zeni, ini mendoakan orang lain. Sering-seringlah mendoakan orang lain, doa baik sama doa menghindar dari keburukan. Sehingga dalam hadis dikatakan begini, Bapak Ibu, "Mamin abdul muslimin yatuli ahi bighairil ghaib, qala al-malak walaka bismillah." Barang siapa orang mukmin yang mau mendoakan saudaranya muslim yang lain tanpa diminta, maka dia akan didoakan malaikat seperti apa yang ia minta. Misalnya kalau Bolifah aku roh kabar teko misalnya teko Jamaah Masjidil Taqwa lagi sakit, tanpa Bu Khalifah WA saya kabari kalau sakit, saya doakan ya Allah saudari saya Bu Khalifah sakit, ya Allah Engkau sembuhkan, jauhkan penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan sehingga bisa aktivitas sedia kala. Doa yang kita panjatkan tanpa diminta ini malaikat mendoakan kita. Amin. Walaka bismillah. Semoga apa yang kau doakan kembali kepada kamu juga. Ini doa malaikat ya. Malaikat itu kan orang yang maksum, yang terhindar dari dosa. Doanya kan luar biasa malaikat itu. Kalau sudah mendoakan insya Allah makbul. Sehingga Pak Yai Gofur Pondok Sunan Derajat kalau bisa mondok gangguan cegeken nih. Nggih. Beliau waktu tausiah juga nyampaikan, santri-santri kalau kamu ingin sukses jangan lupa berdoa untuk orang lain. Doa yang kamu doakan itu pada hakikatnya akan kembali pada diri. Mantul. Jadi kan kepengen anak jangan sukses, gambar doakan teman-temanmu yang punya anak. Ya Allah, temanku painah, ya Allah anaknya mondok, mudahkan lancarkan rezekinya, jadikan anaknya di pondok ngajinya lancar, pinter ya Allah. Doa untuk saudara kita ini kembali pada kita, sehingga kita otomatis doakan malaikat dan Allah memudahkan kita. Hadis tadi saya bacakan sahih Bapak Ibu, mendoakan orang lain secara muslim itu wajib.
Cuma ya dari sini tanpa diminta. Umumnya lah kita diminta ya. Ini hadis sahih mengatakan seperti itu. Jadi berartilah kita tidak egois untuk diri kita sendiri, tidak medit lah, tapi kita doakan setelah diri kita juga orang lain juga. Biasanya anak kita, bojo kita sendiri doakan, yo sangkut orang lain semua, ya Allah, itu semua didoakan. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Jelas ya, ini kita harus betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya penyakit ain yang disampaikan di atas tadi apakah bisa diobatkan? Ya, tentunya bisa. Cara pengobatan seperti ini adalah tetapan syariat dan sesuai dengan tabiat dan diyakini kebenarannya. Walaupun banyak dokter tidak memahaminya dan orang yang mengingkarinya tidak akan mendapatkan manfaat darinya. Nah, ini kalau ada seseorang yang terkena penyakit ain, bisa jadi sakit yang dideteksi oleh dokter ini kayak tidak ada penyakitnya, sehingga dokter meraba-raba yang dikasih obat menurut dokter yang pantas gitu aja, padahal itu ada penyakit ain. Nah, makanya dokter itu kalau kita tahu sebenarnya dokter yang betul-betul salah satu syar'i ya, di samping medisnya oke, secara agamanya juga bisa, sehingga tahu. Nah, bagaimana jika terkena ain? Ya, untuk mengobatinya, jika diketahui orangnya, maka sesuai hadis Nabi, Bapak Ibu dimintakan bekas air wudhunya yang pertama. Ini ono ceguane, apa Bu ya? Alhamdulillah, ini bawaan saya ceguken. Dimintakan bekas air wudhunya ya, pertama wudhunya airnya dikumpulkan, atau kan ketika wudhu di apa itu namanya? Ya, itu kita ada ditiba biar ya bawahnya itu pertama seperti itu. Lalu diusahakan seluruh tubuh, atau kalau lebih bagusnya adalah sesuai Nabi lewat mandinya ya ketika diserapkan kita sudah di atas bak gitu, di atas ember yang agak besar itu. Ini yang pertama, mandi yang jangan pakai sabun dulu lah, yang biasa normal yang pertama disiramkan. Jika tidak, maka ini cara pengobatannya. Jika kita tidak tahu dari siapa, maka dianjurkan langsung ruqyah. Diruqyah dengan cara syar'i. Nah, ruqyah itu bisa dari diri kita, bisa dari minta tolong orang lain, Bapak Ibu ya. Kalau diri kita ini banyak ya, insya Allah di Google itu sudah ustadz-ustadz yang sudah ikhlas untuk mengamali ilmunya. Cara ruqyah diri sendiri ya. Paling tidak yaitu An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Fatihah seperti tahlil itu sampai lillahi ma fis samawati. Lalu ditambah bismillahirrahmanirrahim sama a'udzubika minasyaitonir rajim, seterusnya ditiupkan di tangan boleh atau di air Bapak Ibu ditiupkan. Air ini sudah sahih ya kalau perantara untuk doa-doa. Sehingga saya juga sering kalau ngaji khataman ini saya buka aqua. Lalu kalau sudah selesai kita tiupkan, teman-teman ya, kita tolong dong tiupkan ini air barokah. Karena penelitian Jepang kan ya sering kita dengar ya, orang Jepang itu sampai meneliti ya, kehebatan dari orang Islam air kok ini diteliti, ternyata molekul-molekulnya awalnya biasa, ketika diucapkan kata-kata baik oleh orang Jepang itu molekulnya berubah menjadi putih. Sebaliknya air ketika dikata-katain itu molekulnya berubah menjadi warna apa hitam apa itu seperti itu, sehingga betul-betul medis, non medis artinya secara ilmu ini diteliti ternyata air betul-betul membawa perantara seperti itu, sehingga tidak salah kan. Mohon maaf saudara kita ada yang mengatakan termasuk apa bid'ah itu gini-gini ya, artinya tidak. Insya Allah dengan dasar itu kita meyakini karena kita tidak musyrik kok, itu tidak musyrik, kita hanya perantara. Itu Bapak Ibu, jika tidak menemukan siapa yang menjadikan anak kita atau saudara kita, istri kita sakit diobatkan enggak sembuh-sembuh, maka bisa jadi ruqyah. Ustadz Khalid Basmalah dalam ceramahnya juga saya mendengarkan, beliau sebelum berobat ke dokter itu beliau ruqyah diri sendiri,
beliau membaca kalimat-kalimat perlindungan lalu disebutkan di tangan atau di air sama beliau Khalid Basmalah. Itu ditiupkan, lalu kata beliau, lantaran ini tidak jadi ke dokter sering daripada tidak, seringnya lebih sembuh dulu daripada tidak sembuh. Itu beliau menyampaikan seperti itu. Dan bila kita membaca berita-berita Bapak Ibu di Arab Saudi, terutama di kota yang Mekah Madinah, ini orang-orang mukmin di sana, orang Islam di sana, itu rumah sakit katanya sepi, tidak seramai di Indonesia, katanya dalam sebuah berita itu. Ternyata setiap keluarga yang sakit, mereka tidak langsung ke dokter dulu. Mereka mengatakan pertama nggak tahu, tanya di antaranya bersedekah dulu. Sedekah dengan niat supaya dari penyakit. Ini yang salah satunya. Yang kedua, sholat sunnah agar disembuhkan dari penyakit. Baik itu sholat mutlak boleh, sholat hajat boleh ya. Sholat hajat minta disembuhkan untuk dirinya atau untuk anaknya atau keluarganya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ya sedekah, sholat sunnah, terus membaca Al-Quran. Ini dia membaca Al-Quran ini dengan niat dan barokah Al-Quran, ya Allah, huruf demi huruf untuk jadikan obat untuk penyakit si fulan atau untuk diri saya. Nah, Quran kan wa syifa, Quran adalah obat dari segala penyakit. Nah, 3 hal ini dilakukan oleh mereka sehingga rumah sakit ini katanya sepi. Mereka itu dulu kalau terpaksa barulah mereka ke rumah sakit. Ini yang di Arab Saudi seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya sampaikan juga Bapak Ibu, di Arab Saudi juga kebiasaan untuk membentengi diri dari penyakit ain ini sudah terbiasa karena mereka adalah golongan-golongan muslim-muslimah, mukmin-mukminah yang dalam kehidupan mereka ini sudah terbiasa, sehingga mereka dalam hidup sehari-hari yang saya sampaikan tadi, setiap mereka berkunjung ke rumahnya kok bagus. Ini di sana ada kaligrafi, masya Allah lah kalau kata bilang ada kaligrafi di sana. Mereka yang misal bertamu, ini melihat kolamnya kok bagus, kalimat mereka terbiasa, masya Allah, itu yang terungkap pertama orang-orang Arab, karena dia terdidik. Ini yang saya baca tadi seperti itu. Mereka juga melihat anak-anak, kondisi anaknya juga sama seperti itu. Dan saya dapat cerita dari Ustadz Khalid Basmalah dalam sebuah ceramahnya juga, beliau 7 tahun di Arab Saudi pernah terjadi. Nah, beliau waktu di Arab Saudi ada sebuah rumah tangga, ya, ini punya anak perempuan. Nah, habis mandi rambutnya dikuncir ya, sehingga ayahnya ini kagum, oh anakku ayune gitu. Tidak lupa mungkin si bapak ini, orang-orang Arab itu. Nah, setelah itu si bapak berangkat kerja, anak ini sama ibunya di rumah. Bekerja setelah 10 menit, tiba-tiba anak perempuannya si bapak ini demam tinggi. Nah, suruh dibawa ke dokter sama sayanya di telepon. Itu setelah dibawa, didiagnosa katanya ya biasa, nggak ada penyakit yang tragis, sebenarnya yang nggak ada, yang berat, biasa, suruh pulang. Hari keduanya tambah step, ya, si perempuan ini step. Ayahnya juga kerja di telepon lagi pulang. Akhirnya ditangani di rumah juga tidak ada perubahan, tambah panas. Akhirnya dia sholat, minta petunjuk kepada Allah, lalu dimunculkanlah firasat apa yang dilakukan beberapa hari sebelumnya. Nah, dia ingat bahwa pernah anaknya keluar, dia berkata seperti yang saya sampaikan tadi, anak saya cantiknya, ya Allah wajahnya imut ya anakku ya. Dia teringat, langsung dia mengatakan kepada istrinya, lalu dia izin untuk mandi. Si ayah ini mandi, setelah mandi airnya dikumpulkan, dimandikan ke anak ini. Qudratullah Bapak Ibu, kata Khalid Basmalah, sembuh, panasnya turun, stepnya hilang. Ini yang terjadi. Dan mereka memang sudah pengetahuan agamanya mengenai penyakit ain ini sudah tahu gitu. Nah, ini yang terjadi. Sebenarnya banyak kisah-kisah seperti itu
ini diantaranya ya. Jadi penyakit ain itu betul-betul terjadi, ternyata tidak kepada orang lain, terhadap keluarga kita juga bisa, bahkan kepada istrinya Bapak Ibu. Dek, itu bujuku paling ngayu, paling ngapus, kita ini paling harmonis. Ini terjadi, bisa terjadi muncul penyakit ain sehingga dalam rumah tangga itu timbul cekcok, timbul masalah-masalah yang sebenarnya belum ada. Ini hal-hal semacam itu bisa jadi kepada anaknya. Ya. Nah, saya kasih contoh lagi dalam sebuah rumah tangga. Ada kisah juga bahwa ada seorang di Arab Saudi lagi, kalau itu semalah tadi, seorang anak yang pintar, ya, tiba-tiba sakit pendarahan, ternyata ada cairan di otaknya yang harus dibedah otaknya, mengambil cairannya. Nah, setelah itu ternyata tidak sembuh. Akhirnya dokternya kebetulan tabibnya ini ahli agama juga, dia menanya keluarganya, apakah di antara keluargamu ada yang mungkin ada yang tidak suka terhadap putramu? Lalu si ibu ini bercerita, ya memang ada bibinya sejak dulu tidak suka karena itu si bibinya ini punya anak yang juga ingin seperti ini. Akhirnya singkat cerita si bibi ini dipanggil, diceritakanlah dari orang yang mewasiatkan, maksudnya memberitahu kalau bisa minta maaf sama itu dan minta air mandinya. Si bibi ini setelah ceritakan, diminta tolong, akhirnya mau, ya, mau, dan setelah mandi, air mandinya dimandikan kepada anak yang cerdas ini tadi, yang sakit gara-gara otak tadi, memasukkan cairan, alhamdulillah sembuh. Sembuh. Ini Khalid Basmalah yang cerita. Beliau 7 tahun di sana banyak kisah mengenai ain, dan beliau punya buku tersendiri yang kita baca. Itulah betul-betul penyakit ain itu betul terjadi, tapi kita menyarankan kita juga jangan terlalu banyak suudzon bahwa ini ain tidak. Kita fokus penyakit dari Allah, tapi kalau di rumah kita kok lihatnya anak kita rewel dari segi apa ya, di dokter sudah tidak mempan apa-apa, coba ya, bisa jadi satu keluarga itu mandi, mungkin dari kakaknya atau dari ayahnya atau dari ibunya yang kata-katanya bisa jadi menimbulkan air. Ya, kadang kita orang Indonesia kan biasa ya, anakku paling ayu, anakku gitu. Ya, ini bisa jadi menjadikan anak ini demam, panas atau apa. Ya, ini kata-kata ini yang kadang kita orang Muslim Indonesia, ya, ini bisa jadi terjadi dan menimbulkan penyakit yang kadang penyakit ini bisa jadi tidak disembuhkan lama. Ya memang kadang kan kita sering ngaji ya, tapi kadang kita nggak tahu bahwa ngaji kita ini pada dasarnya menghilangkan penyakit ain anak-anak kita. Nah kalau tahu kan, oh iya, sehari-hari doa, baca-baca yang kita baca, kita niatkan untuk memberantas penyakit yang tidak secara medis ya, yang non medis ini bisa hilangkan. Kalau kita tahu kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa jadi sekali lagi keluarga kita ada salah satu anak yang terkena sakitnya nggak sembuh-sembuh, maka monggo mungkin dari keluarga dengan inisiatif seperti itu. Kalau ada yang tidak sembuh, caranya seperti itu. Jam pinter 11 ya, kita ringkas. Jadi kalau tidak menemukan orang yang kena mata ain, orang tidak tahu, maka dengan cara yang telah adalah ru'yah syar'i. Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, la ru'yata illa min ainin aw ummatin. Tidak ada ru'yah yang lebih bermanfaat kecuali untuk penyakit ain ya, atau penyakit yang diakibatkan sengatan binatang berbisa. Ini hadis Bukhari dan Muslim. La ru'yata illa min ainin aw ummatin. Tidak ada ru'yah yang lebih bermanfaat kecuali untuk penyakit ain atau penyakit yang diakibatkan sengatan binatang berbisa. Kan dulu zaman Rasulullah ada kan sahabat bertengger di sebuah tanah lapang, ada yang terkena sengatan binatang. Lalu ada sahabat yang pintar, maksudnya ngaji ini, dia punya istiad sendiri, dia baca, dimasukkan ke air, diminumkan dulu, dilusarkan, alhamdulillah sembuh. Lalu dilaporkan hal tersebut ke hadapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Benar apa yang kamu lakukan wahai sahabat. Jadi Rasulullah meridhoi.
istilahnya mengizinkan dengan ru'yah pakai ayat Al-Quran yang diberikan di ayat. Makanya banyak orang-orang yang datang ke orang Pak Ustadz itu diantaranya juga meniru dari itu, tidak salah. Jadi kesimpulannya tadi seperti itu ya, tidak saya simpulkan atau materinya kalau mau ya, monggo nanti saya share aja ya, bisa dibaca-baca. Rasulullah bersabda bahwa dalam kesimpulan ini terlalu kita berdoa ya, dalam sebuah hadis katakan idza ra'atukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi mayujibu wal yubarrikhu fa inal ain haqqun ya. Apabila seorang dari kalian melihat sesuatu dari saudaranya atau melihat diri saudaranya atau melihat hartanya yang menakjubkan ya, maka hendaklah ia mendoakan keberkahan untuk saudara tersebut. Karena sebelumnya penyakit ain itu benar-benar ada. Ini hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad. Ya, misalkan jangan tabungan wakai alhamdulillah ya, tabungan kita banyak ya, kita menikah sudah menemukan alhamdulillah belum berkah. Itu yang kita ulang. Kalimat yang kita ucapkan sendiri seperti itu. Ya, itu sampai kita luar biasa, kita sudah expander ini. Nah, itu tanpa setelah Allah jangan sampai. Ini kita latihan ya. Karena di Indonesia masih istilahnya kan majemuk ya. Kalimat-kalimat yang seperti Al-Fatihah mungkin masih jarang ya. Itu makanya kita bangun keluarga kita yang Islami sesuai Rasulullah SAW. Ya dari mana ya kita belajar sedikit-sedikit ya itu. Ya. Mulai dari kita sendiri. Iya dari kita sendiri. Nah jimat syirik bagaimana? Mengenakan jimat untuk mencegah dan mengobati penyakit ain termasuk syirik. Anak kita mungkin ada yang sakit tidak sembuh-sembuh, nah, Ustadz kok gak waras-waras itu boleh dukun ya. Nah ini yang syirik. Maksudnya kita tahu dukun itu jarang sholate, terus yang disyaratkan itu tidak sesuai syarat, kita kan tidak tahu itu. Demikian pula mendatangi dukun atau mengobati penyakit ain termasuk syirik dan kufur kepada Allah. Dan syariat telah memberikan solusi terbaik yaitu dengan bertawakal kepada Allah, berharap berdoa, serta mencari penyebabnya dan pengobatan yang diberikan. Ya. Itu Bapak Ibu sementara pertemuan hari ini untuk penyakit ain insya Allah kita mudah-mudahan bisa memahami ya oleh Allah SWT. Amin ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan yang di rumah Allahumma amin. Ya, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan. Saya sebetulnya pengalaman Ustadz mau berangkat umroh. Bangun tidur itu ini lebam semua. Akhirnya saya bawa ke BNP gede. Habis itu disuruh biasanya suruh buat rujukan ke poli gitu ya. Iya. Akhirnya saya disuruh cek jantung, ginjal, semuanya ronsen semuanya gitu. Tidak ada sama sekali penyakit sekali. Ininya lebam semua misalnya dulu. Lebam enggak saya tuh buka semua. Kayak merinding saya. Itu tadi saya dengan ceramahnya Syekh Ali Jabir. Ya, kayak gitu. Almarhum. Itu saya baca Al-Baqarah, terus ayat kursi 7 kali itu tadi yang dianjurkan sama Syekh Ali Jabir tadi sama ayat saya pas ke waktu sholat fardu itu Pak. Saya baca itu terus. Ya, alhamdulillah saya 3 hari. Tidak jadi dirujuk di rumah sakit. Enggak. 3 hari selesai. Itu ru'yah diri sendiri. Itu makanya pernah kayak gini saya gitu. Cek semuanya itu enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa Bu ini Bu. Saya mau soalnya dok gitu kok. Saya mau semua gitu. Tapi hasilnya enggak ada apa-apa ini. Enggak ada apa-apa. Gitu. Saya coba itu tadi. Saya ingat ceramahnya Ustadz Ali Jabir itu tadi. Saya ikhtiar gitu ya. Saya ikhtiar terus itu tadi. Alhamdulillah saya mulai itu. Iya, makanya jika seseorang itu perlu untuk ya itu tadi harus tahu dan harus melakukan ya. Iya. Belum sembuh total itu. Ya? Alhamdulillah saya sembuh total 3 hari saya. Ya, secara medis itu kan ya butuh obat untuk lembabnya biar apa? Itu bisa hilang ya obat-obat. Saya lihat suruh ronsen, suruh jantung, terus
darah saya diambil ginjal apa gitu segala macam itu hasilnya baik semua. Ini loh bagus bu, itu dokter itu bilang. Ya, Saya ya itu tadi saya ingat ceramahnya Ustaz langsung saya itu tadi aku harus dulu. Ya, jadi bisa jadi kita mengetahui bahwa penyakit itu tidak semua medis, ada jadi yang non medis ya. Kadang kan dokter ada yang memang betul-betul nggak paham itu, jadi harus diobatkan ini. Kalau ini nggak nyata berarti dari sini sih obat terus yang maunya dikeluarkan oleh non medis. Mereka juga nggak salah, sesuai prosedur mereka mengobati. Tapi orang mukmin juga di samping medis berusaha yang cara ya ruqyahnya syariah itu harus dipelajari juga. Jadi kalau anak saya panas itu ya itu tadi saya stop minum itu tadi Oh, Pak. jadi kan sudah melakukan malah. Gitu. Ya, alhamdulillah. Karena pengalaman saya itu gitu. Iya, iya. Ya ini pelajaran buat kita semua ya. Dari Bu Rina ini sudah pernah kejadian seperti itu. Tiba-tiba ada penyakit lebam yang bengkak-bengkak di seluruh tubuhnya. Mungkin penyebabnya juga nggak tahu. Nggak tahu saya Nggak mungkin. tahu. Rencana mau dirujuk nggak jadi. Ikhtiar dengan membaca ruqyah untuk dirinya, alhamdulillah dengan izin Allah disembuhkan tanpa berobat ya. Untuk pelajaran dan juga keluarganya kalau yang sakit juga seperti itu. Dan kita bisa berusaha untuk seperti itu. Jadi, mungkin ada yang lain. Kalau tidak kita cukupi ya. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Nanti ya. Oke. Rumahnya di mana Bu Nafi? Saya di Surabaya Pak. Surabaya. Oh, di tes. Sehat-sehat selalu Bunda gitu. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fari gabung tadi. Mbak Fari. Bu Lina masih jadi pengantin juga ya? Di Diarjo. Oh, di Diarjonya. Jauh-jauh. Ya dulu di Kupang Barat sini. Dulunya di sini. Saya dulu sempat ngaji di sana dulu. Aku videonya Ustaz video.